Pada akhirnya, pertanyaan apakah artificial intelligence akan menjadi ancaman bagi umat manusia adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa AI adalah alat yang kuat, dan seperti alat apapun, dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Terserah kita untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan umat manusia. Ini adalah cuplikan jawaban dari percakapan dengan salah satu kecerdasan buatan yang sangat populer saat ini. Tentu jawaban AI ini merangkum dari berbagai ahli dan menyajikannya kembali kepada user dengan sangat diplomatis. Setiap kali era berubah, ancaman terhadap pekerjaan yang telah mapan muncul, tetapi sekaligus peluang baru juga terbuka. Saat era semakin terotomatisasi, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan daripada mendapatkan peluang baru. Saat ini, kita berada di era kecerdasan buatan. Bahkan pekerjaan yang sebelumnya dianggap aman, sekarang terancam. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Selamat datang di Folder Bisnis. Mari kita mengingat kembali era revolusi industri yang dimulai pada akhir abad ke-18. Kita bisa melihat bagaimana perubahan besar tersebut menggeser banyak jenis pekerjaan. Revolusi industri menggantikan tenaga manusia dan hewan dengan mesin dan tenaga uap. Pekerjaan seperti buruh tani, pekerja pabrik, pekerja tambang, dan pekerja jasa pun berubah. Namun revolusi industri juga membawa kelahiran pekerjaan baru, seperti insinyur, teknisi, manajer, dan pengusaha profesional. Era revolusi industri keempat atau 4.0 ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Pekerjaan manusia semakin tergantikan oleh mesin. Tetapi di saat yang bersamaan, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan yang berbeda juga muncul. Era ini juga membawa kedalaman interaksi sosial, mempengaruhi pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, pada era kecerdasan buatan, juga membawa perubahan besar yang dipicu oleh perkembangan AI. Mungkin banyak pekerjaan yang akan terancam, bahkan dari sektor-sektor yang tak terduga. Pada sektor transportasi misalnya, kini banyak mobil canggih yang ditanamkan kecerdasan buatan, sehingga bisa melaju di jalanan tanpa sopir. Kedepan, ketika teknologi ini semakin murah, maka akan bisa dipakai oleh semua kendaraan. Keahlian sopir pun akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. AI saat ini juga mampu mengidentifikasi tanaman dan mendeteksi hama tanaman. Ini akan memudahkan petani menganalisa hama tanaman dan melakukan penanganan yang tepat. Saat ini,
pekerjaan yang mulai terancam oleh AI, di antaranya pengemudi, petugas layanan pelanggan, dan pekerja yang terlibat dalam tugas-tugas rutin. Bahkan dunia tulis-menulis pun sudah bergeser memanfaatkan AI. Meskipun AI memiliki potensi menggantikan beberapa pekerjaan, namun juga menciptakan peluang dalam pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan AI. Meskipun kita belum dapat dengan pasti mengukur dampak AI terhadap pekerjaan, tapi satu hal yang pasti adalah bahwa AI memiliki potensi untuk mengubah landscape dunia kerja secara signifikan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa AI adalah kekuatan yang kuat yang dapat mengubah cara kita bekerja. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan bijak dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk menghadapi era ini. Menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh era AI, kunci utamanya adalah adaptasi. Kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi akibat AI. Mengembangkan keterampilan yang mampu menempatkan kita dalam posisi yang relevan dalam dunia kerja yang makin otomatisasi sangatlah penting. Era AI merupakan era perubahan yang dipicu oleh kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan. AI melibatkan pembuatan agen cerdas yang mampu berpikir, belajar, dan bertindak tanpa bantuan manusia. Walaupun AI mungkin mengancam beberapa jenis pekerjaan tradisional, seperti sopir atau teller bank, tetapi juga membawa peluang baru dalam pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan sistem AI. Ada sejumlah kemampuan yang dibutuhkan dalam era AI ini. Keterampilan itu antara lain: 1. Analisis yang mendalam. Meskipun AI memiliki kapabilitas analisis, manusia tetap diperlukan untuk menganalisis data secara mendalam dan membuat keputusan strategis berdasarkan pemahaman konteks yang lebih luas. 2. Pemecahan masalah yang kreatif. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan nilai tambah manusia dalam mengatasi masalah kompleks yang mungkin di luar pemahaman AI. Ketiga, komunikasi yang mempesona. Kemampuan komunikasi secara jelas dan meyakinkan tetap sangat berharga. Karena meskipun AI dapat membantu dalam komunikasi, manusia tetap memiliki kemampuan untuk menyampaikan nuansa emosional dan kontekstual. Keempat, kolaborasi yang efektif. Sementara AI dapat meningkatkan kolaborasi, kemampuan manusia untuk bekerja dalam tim dan membangun hubungan tetap tak tergantikan. 5. Kreativitas yang tak terkalahkan. Menghasilkan ide-ide baru, berpikir di luar batas konvensional, dan merancang solusi inovatif adalah aspek yang belum bisa digantikan oleh AI.
Era AI membawa tantangan serta peluang dalam dunia kerja. Walaupun beberapa pekerjaan mungkin terancam, juga ada banyak pekerjaan baru yang akan muncul. Penting untuk memahami peran AI sebagai alat bantu manusia dan menggunakan potensinya secara bijak. Dengan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk era ini, kita dapat dengan sukses menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh AI. Kesuksesan di era ini akan bergantung pada sejauh mana kita dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Kesimpulannya, kunci kesuksesan di era AI adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, belajar, dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan memahami dampak AI pada pekerjaan dan mengembangkan keterampilan yang sesuai, kita dapat tetap relevan dan produktif di dunia yang semakin terhubung dan otomatisasi. Terima kasih telah menyimak Folder Bisnis. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya.